Tempat wisata di Palembang yang terkenal bukan hanya Jembatan Ampera. Ada banyak juga loh lokasi wisata yang bisa dikunjungi di kota Palembang. Yap, kota Palembang menyimpan berbagai macam destinasi wisata yang tidak kalah cantiknya dengan lokasi wisata di pulau-pulau timur Sumatera. Selain punya wisata, Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota, ada juga restoran apung di Benteng Kuto Besak. Wow, unik banget ya. Nah, biar lebih lengkap infonya, yuk simak terus YouTube Travel Fancy Indonesia. Jembatan Ampera. Ikon Palembang yang satu ini dahulu dinamakan Jembatan Musi karena terletak di Sungai Musi. Maka kurang afdol kalau Sobat Fancy datang ke Palembang tapi nggak mampir ke Jembatan Ampera. Sungai Musi yang menyaksikan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dibangun jembatan untuk menyambungkan dua sisi Palembang. Di Jembatan Ampera, pengunjung bisa berfoto dengan layar belakang Jembatan Ampera, memancing di Sungai Musi, sampai menyantap makanan khas Palembang di sekitar Sungai Musi. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya sendiri berada di sebelah barat daya dari pusat kota Palembang. Lokasi lengkapnya, taman ini berada di Jalan Syahyakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di mana objek wisata ini berhadapan langsung dengan Sungai Musi. Bagi Sobat Fancy yang pengen mengunjungi situs Purbakala ini bisa menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan transportasi umum seperti bus kota atau angkutan yang mengarah ke Tangga Buntung Gandus. Pada mulanya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan nama Situs Karanganyar. Sebelum dijadikan objek wisata dan situs peninggalan, tempat ini merupakan daerah pemukiman warga dengan beberapa taman di dalamnya. Hal inilah yang membuat orang mengaitkan daerah ini dengan Kerajaan Sriwijaya. Pasalnya, banyak bukti yang mengarahkan bahwa peninggalan ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa peninggalannya diantaranya seperti jaringan parit dan kolam yang tersusun rapi. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa peninggalan itu merupakan bukti bahwa kawasan tersebut merupakan pemukiman dan area kegiatan masyarakat. Berbeda dengan situs peninggalan lainnya di mana Sobat Fancy bisa mudah menemukan bangunan berupa candi, pada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya tidak ada bangunan seperti itu. Situs peninggalan yang paling utama di sini adalah barang-barang untuk kegiatan sehari-hari masyarakat Sriwijaya. Saat pertama kali ditemukan, para arkeolog berhasil menemukan beberapa barang peninggalan, sebut saja tembikar, manik-manik, keramik, dan struktur bata. Bahkan, beberapa di antaranya berasal dari Tiongkok seperti dinasti Qing, Yuan, Tang, Song. Barang-barang tersebut ditemukan saat pertama kali di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya akan dibangun. Untuk objek wisata dari Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya sendiri sudah sangat baik dan tertata dengan rapi, di mana Taman Purbakala ini memiliki museum yang diberi nama sebagai Museum Sriwijaya. Museum satu ini merupakan pusat informasi situs Taman Purbakala ini. Pada bagian tengah taman ada pendopo yang berbentuk rumah limas. Di dalam pendopo tersebut ada peninggalan berupa prasasti Keduan Bukit yang merupakan prasasti tentang perjalanan Sidayatra Dapuntahyang. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya sendiri juga ada replika kapal dari Laksamana Cheng Ho. Tidak ketinggalan pula untuk berfoto ria, ada banyak banget spot foto cantik yang ada di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, dengan adanya pulau buatan, kanal, dan taman menjadikan objek wisata ini membuat Sobat Fancy jadi nggak hanya ngelihat benda bersejarah saja, tapi juga bisa wisata alam. Tiket masuknya juga sangat terjangkau kok, dimana saat pengunjung perlu mengeluarkan uang hanya 3.000 saja. Kalau mau masuk museum, hanya bayar 2.000 saja sebagai tambahannya. Di antara spot foto yang menarik, ada juga spot foto dekat kanal dan spot foto dengan bentuk love. Nah, kapan nih mau kesini? Masjid Sultan Badarudin. Salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah tinggi adalah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau Masjid Agung Palembang. Masjid ini berada di Jalan Jenderal Sudirman 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Masjid Palembang merupakan bukti sejarah perkembangan Islam di Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Berada di jantung kota Palembang, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin ini merupakan salah satu masjid tertua yang berdiri sejak tahun 1783. Masjid Agung ini juga merupakan salah satu ikon kota Palembang yang menyimpan sejarah panjang di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid kebanggaan Wong Kito Galo ini telah mengalami berbagai perubahan secara fisik. Meski usianya sudah ratusan tahun, bangunannya masih berdiri kokoh. Masjid ini tidak pernah sepi dari jamaah yang datang untuk sholat maupun yang sekedar singgah dan beristirahat. Pengunjung akan dibuat takjub dengan keunikan bangunan masjid di setiap sisinya. Bangunan asli masjid ini berbentuk bujur sangkar dengan atap limas bersusun ditambah dengan ornamen warna emas yang disebut sebagai pusaka. Sedangkan atapnya terdiri dari 2 tingkat seperti kepala dan tubuh yang terpisah oleh leher yang tingginya 45 meter. Menara ini menyerupai kelenteng dengan atap menara melengkung pada bagian ujung, kemudian memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Pada tahun 2003, Masjid Agung ditetapkan sebagai Masjid Agung Palembang yang merupakan masjid nasional dan warisan budaya masa lampau. Masjid Agung Sultan Badarudin ini masuk dalam cagar budaya di Palembang. Al-Quran Raksasa. Wisata religi di Al-Quran Raksasa Gandus Palembang dibuka lagi di tengah pandemi wisata dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Tempat wisata di Palembang sempat ditutup sejak wabah corona merebak. Kini, setelah penutupan itu sejumlah tempat wisata dibuka termasuk wisata religi di Al-Quran Raksasa Gandus. Selain itu, objek wisata Al-Quran Raksasa menjadi tempat edukasi agama bagi masyarakat, hingga keberadaannya harus terus dikembangkan. Bahkan dengan dibukanya kembali Al-Quran Raksasa itu bisa memotivasi berbagai pondok pesantren yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Al-Quran Raksasa dipahat di permukaan kayu terembesi berukuran panjang 177 cm dengan lebar 140 cm dan ketebalan 2,5 cm. Al-Quran Raksasa itu merupakan hasil karya Wong Kito yang tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal, tapi juga mancanegara. Benteng Kuto Besak. Nah, destinasi wisata Palembang ini letaknya tak jauh dari Jembatan Ampera. Jadi, Sobat Fancy bisa mengunjungi jembatan ikonik itu dan singgah ke lokasi wisata selanjutnya di Benteng Kuto Besak. Dahulu, Benteng Kuto Besak menjadi bukti sejarah Kesultanan Palembang. Kini Benteng Kuto Besak dijadikan markas militer oleh pemerintah dan pengunjung tidak dapat memasuki area utama benteng. Tapi jangan sedih, pengunjung masih bisa melihat lokasi wisata di Plaza Benteng Kuto Besak yang terletak di depan bangunan. Sisi belakang benteng ini juga menyimpan restoran tepi sungai dan juga warung terapung untuk memberi pengunjungnya pengalaman unik yang tak terlupakan. Ketika malam hari, lokasi Benteng Kuto Besak ini juga dipenuhi oleh pedagang makanan lainnya. Wow, seru banget nih Sobat Fancy. Sekanak Sidewalk. Lagi-lagi Sungai Musi mampu memberikan destinasi wisata baru bagi Palembang. Sekanak Sidewalk adalah lokasi wisata baru Palembang yang berdampingan dengan Sungai Musi. Kalau ingat Palembang sebagai salah satu kota dilaksanakannya Asian Games 2018, Sekanak Sidewalk adalah salah satu tempat wisatawan yang diresmikan untuk menyambut pertandingan olahraga Asia tersebut. Memiliki khas cat yang berwarna-warni, tempat ini sangat cocok buat Sobat Fancy yang ingin bersuah foto alias selfie yang instagramable banget. Kampung Arab Palembang, Al-Munawar. Kampung Arab Palembang yang bernama Al-Munawar ini juga merupakan salah satu tempat wisata Palembang yang dipersiapkan untuk Asian Games dan siap dikunjungi pada tahun 2017. Rumah tua di daerah kampung ini menjadi sorotan utama wisatawan yang berkunjung. Memiliki panorama rumah klasik dengan bahan bangunan asal Eropa, Sobat Fancy bisa mengambil foto dengan bangunan bersejarah yang masih dihuni oleh warga Indonesia keturunan Arab. Danau Ranau. Lokasi ini memang memiliki akses masuk yang cukup sulit bagi pengunjungnya. Akan tetapi, Danau Ranau memiliki keindahan alam Palembang dan menjadi salah satu tempat wisata di Palembang yang favorit banget. Pengunjung perlu menempuh sekitar 1 jam dari Muara II untuk sampai ke situs danau.
Masih sepi akan pengunjung karena jalurnya cukup susah dilalui. Sobat Fancy yang ingin bersinggah ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk Palembang bisa mengunjungi lokasi wisata satu ini. Amanzi Waterpark. Berbeda dari rekomendasi yang sebelumnya yang memiliki unsur alam dan sejarah, Amanzi Waterpark bakal cocok buat liburan keluarga karena menyediakan kolam renang dan wahana slide yang besar melingkar untuk Sobat Fancy yang menyukai wisata air dan tantangannya. Nah, itu dia beberapa tempat wisata Palembang yang hits dan paling banyak dikunjungi. Udah siap traveling ke Palembang? Nah, itu dia Sobat Fancy, sharing pengalaman Anda di kolom komentar ya. Karena begitu indahnya negeriku, aku ingin kamu juga tahu. Makanya yuk subscribe channel Travel Fancy Indonesia dan follow sosial media kami supaya kamu jadi yang paling tahu tentang negeri ini. Sampai ketemu lagi di video kami yang lain.